Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Furqan Said, biasa dipanggil Furqan. Saya merupakan mahasiswa TRK dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan NIM 25543120027. Kali ini saya akan membuat ERD dan diagram UML, yang dimana diagram itu akan menjadi dasar sebuah sistem. Kali ini saya akan menggunakan Asta untuk membuat diagramnya. Sebelumnya saya ingin memberitahu kalau sebelumnya saya telah membuat tabelnya sebelum saya membuat diagramnya agar memudahkan kita dalam pembuatan diagramnya. Seperti ini ya. Kira-kira seperti inilah ERD-nya, di mana supplier akan mengirimkan barang masuk ke gudang dan gudang akan tercatat di stok. Dari stok ini akan dikirim lagi ke transaksi
Sekiranya begitu, walaupun banyak pengulangan karena saya ulang-ulang mencobanya, setidaknya beginilah gambaran dasarnya. Selanjutnya kita akan membuatkan use case seragam, yang dimana use case ini akan menjelaskan orang-orang yang akan menggunakan aplikasi atau sistem ini beserta hal yang bisa dia lakukan. Lebih kurang ini use case-nya, di mana admin dapat mengelola data barang dan dapat melihat laporan. Sedangkan petugas gudang hanya dapat mencatat transaksi keluar, catat transaksi masuk, serta mengelola stok. Mungkin itu aja untuk use case. Selanjutnya kita akan membuat diagram activity. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana di sini mulai start kita ingin masuk pada sistem. Jika barang masuk, bila iya, maka stok bertambah dan dapat kita melihat laporannya. Lalu selesai. Jika barang tidak masuk, berarti itu barang akan keluar. Jika barang keluar, maka stoknya akan dicek. Kalau cukup, maka update stoknya kurang, atau persediaan dikurang, atau stoknya dikurang. Maka seperti tadi, lihat laporannya lalu selesai. Jika tidak, maka error stok habis, atau dengan kata lain peringatan, lalu selesai. Mungkin itu aja aktivitas diagram. Selanjutnya sequence diagram. Baiklah, selanjutnya yaitu sequence diagram, yang dimana sequence diagram ini akan menjelaskan bagaimana atau interaksi dari sistem, database beserta aktor atau pengguna. Yang pasti di sana ada yaitu pengguna, lalu ada sistem, berikutnya ada database, lalu barang, di mana pengguna itu adalah admin.
Baiklah, pada kali diagram ini akan menjelaskan bagaimana interaksi terjadi terhadap admin, sistem, database, dan barang. Yang pertama, catatan masuk, lalu sistem merekam itu dan mengirim ke database, yaitu menyimpan transaksi. Lalu database akan dikembalikan ke sistem karena telah tersimpan. Setelahnya, sistem akan mengupdate kalau stoknya bertambah. Dari situ, stoknya telah tersimpan bahwa telah bertambah, lalu sukses kembali ke menu admin, yaitu di printnya laporan telah disimpannya catatan terbaru. Mungkin kali ini sequence diagramnya cuma satu saya buat karena arusnya banyak, admin mencatatkan masuk serta transaksi keluar. Ini hanya transaksi masuk. Mungkin selanjutnya di lain video saya akan membuat. Baiklah, sekarang saya akan membuat kelas diagram di mana kelas diagram ini agak mirip pembuatan dengan ERD, cuma perbedaannya adalah ERD merupakan pemodelan dari sistem, sedangkan kelas akan menjelaskan atau memperjelas struktur dari sistem tersebut. Untuk mempermudah pekerjaan, saya akan menggunakan referensi yang tadi. Kurang lebih seperti ini, mirip-mirip dengan ERD, cuman arusnya lebih kompleks, dan dimana tanda plus dan minus ini menandakan yang mana yang dapat dilihat oleh publik atau hanya pengguna. Dengan kata lain, yang minus ini privat, yang positif ini publik. Mungkin itu saja proses pembuatan dari diagram ERD serta diagram UML.